Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofadiaur Rahman, SPD. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDIT Al-Amin, sekaligus peserta PPG PAI dalam jabatan di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas 5 SDIT Al-Amin Sindang Kasih. Mari simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian pada hari ini? Baik, dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Coba barangkali ada teman yang tidak hadir hari ini, siapa? Laura. Oke, satu patah kemana? Izin. Kemudian juga sakit. Kemudian Aika merasa sakit. Terus baik ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang hari ini sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan ya, Allah menyembuhkan dan segera kembali ke sekolah ya, kita belajar kembali. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, baik. Terima kasih ya kepada Pak yang telah memimpin berdoa sebelum belajar. Setelah kita melakukan berdoa sebelum belajar, oke, ya mau bertanya kepada kalian. Dulu ada sebuah kejadian ya di daerah Poso dengan berbagai macam pertikaian, pembunuhan, karena berbeda prinsip keyakinan. Nah, kira-kira sikap kalian ketika dihadapkan dengan kasus tersebut gimana? Ada yang mau menjawab? Apakah kita harus diam atau toleransi? Toleransi. Baik, coba saja toleransi itu apa sih? Toleransi itu apa? Sikap saling menghargai, sikap saling menghargai dan saling menghormati. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, Buya akan sampaikan terlebih dahulu, yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, ya, siswa dapat menjabarkan kandungan Surat Ali Imran ayat 4 dan Surat Al-Baqarah ayat 206.
Kemudian yang kedua, siswa dapat menelaah pesan moral yang terdapat dalam kedua ayat tersebut. Dan yang ketiga, siswa dapat mengimplementasikan penerapan nilai-nilai dalam kedua ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi diharapkan pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermakna. Ya, kalau bermakna, kalian dapat ilmu, kalian dapat pemahaman, dan kalian juga akan diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Siap ya? Coba, masih ingat tepuk toleransi? Masih. Oke, kita coba dulu. Yuk. Tepuk toleransi. Kamu begini, kamu begitu, kamu beda, satu. Baik. Sebelum kita pembelajaran lebih jauh, Buya ajak kalian untuk menonton studi kasus ya. Ini. Kita simak video ini. Boleh dilihat. Ada satu hal yang unik, jadi dari pihak masjid di dekat rumah saya ini ada akek, mereka kasih selebaran ke warga muslim menanyakan apakah suara baru atau tidak. Menurut saya ini penghormatan atau penghargaan dari teman-teman muslim terhadap non-muslim. Indonesia dalam satu jalur. Saya lihat yang di Bandung ada yang intolerannya, tapi yang tolerannya juga berkembang lebih banyak juga. Dulu Jakarta itu berdiri tahun 2000 ya. Kami berdiri karena merespon situasi Indonesia pasca reformasi yang banyak konflik, banyak penerapan permasalahan yang itu atas nama agama. Jadi kali ini semacam menginterupsi agama tidak boleh menjadi alasan untuk bertikai. Kita dalam setahun sekali bikin interfaith camp, kemah pemuda lintas agama. Itu tiap bulan September. Awalnya Jalur Bineka ini salah satu bagian dari materinya itu interfaith camp. Ternyata di satu area ini ada banyak tempat ibadah yang saling berhadapan, yang berdekatan. Kawasannya meliputi daerah Pagasi, kemudian juga daerah Andir, daerah Jalan Kelenteng. Di sini juga dekat dengan pasar itu tempat interaksi banyak orang. Jadi saya lihat keragaman semakin kentara ya. Jadi kalau ngajak tamu dari luar, ngajak peserta interfaith camp itu lebih nyata dan keragamannya tidak. Pak itu kisah ini atau video tadi ya menggambarkan bagaimana kita hidup rukun ya. Ini di Bandung loh ya, di Bandung itu jadi ada sebuah komunitas namanya Jakartarum. Nah, di sana itu menerapkan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan mereka. Ada masjid, ada gereja, ada kelenteng, ada kelenteng. Nah ini satu kesatuan dalam sebuah organisasi, ya, dalam Jakartarum itu dalam sebuah paguyuban yang luar biasa menciptakan suasana yang hidup damai, hidup rukun, adem, tentrem, ya, tidak ada pertikaian. Nah ini mudah-mudahan kalian juga ya punya harapan setelah memahami materi yang dia sampaikan itu kalian akan bisa menerapkan nilai-nilai keberagaman, nilai-nilai toleransi itu di dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Quran surat Al-Imran ayat yang 4 itu menjelaskan tentang nilai-nilai kehidupan dalam bab toleransi. Oke, ada yang mau menjawab atau membaca dari ayat ini? Yuk kita mulai ya, kita baca bersama-sama.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawaa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la ya'khidatan Ramadan akbar min dunillah fa'in tawallahu faqulus hadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berbalik, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim. Nah, ini Quran surat Al-Imran ayat 6. Selanjutnya kita akan surat Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamsakabil urwatil wusqa lam fisomalaha wallahu sami'un alim. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Tabayyana rusdu minal ghayy, sungguh jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Mamanya tubil tauhid wa yubil billahi fa manis saka bil qur'anil usqa la bisawal Allahu sami'un alim. Ya, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali Allah yang sangat kuat yang tidak akan putus. Maka Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ketika kalian sudah memahami isi kandungan ayat surat Al-Imran dan surat Al-Baqarah, itu ada nilai-nilai toleransi. Oke, Buya mau tanya, kira-kira penting tidak toleransi? Penting. Siap nggak kita menerima perbedaan? Siap. Oke, nah hari ini ya kita akan cari tahu ya seperti apa toleransi itu menurut kelompok masing-masing. Ya, jadi kelompok ini dan semuanya kita akan mencari informasi. Ya, karena di sini ada perpustakaan, kita manfaatkan perpustakaan itu. Yuk, kita bersama-sama mencari tahu gimana sih nilai toleransi ini. Nah, nanti setelah mendapatkan, silakan kalian diskusikan dan dipresentasikan di depan. Ya? Oke, yuk. Oh, silakan.
Oh. Ada nggak? Oh, Sari. Oh, iya. Yuk, yuk. Baca di sana yuk. Nah, atau di sini boleh. Oh, setelah mendapatkan buku, silahkan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Ya. Ada, pasti banyak lah. Ini kan perpustakaan. Baik, anak-anak, kita sudah hampir 15 menit ya di perpustakaan ini. Kira-kira udah mendapatkan informasi berkaitan toleransi? Ya, alhamdulillah. Kalau sudah, nanti diskusikan di kelas ya. Setelah didiskusikan, informasi yang kalian dapatkan nanti dipresentasikan ya di depan kelas ya. Baik, anak-anakku, soleh-solehah, tadi kita sudah ke perpus ya, mencari informasi tentang toleransi, yang mana toleransi ya. Mudah-mudahan informasi di perpus itu bisa kalian diskusikan di sini. Kalau sekarang kalian coba diskusikan. Setelah diskusikan, silakan kalian presentasikan di depan. Oke? Oke, siap. Silakan diskusikan ya informasi yang telah kalian dapatkan. Yo, kelompok 4, kelompok 3. Silakan. Oke, kelompok 2, silakan diskusikan. Mana? Kesulitan? Enggak. Enggak. Oke. Untuk presentasi pertama yaitu silakan kepada kelompok 1 dimohon untuk ke depan. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian bersama teman-temannya. Kesamaan kalimat jawab. Quran surat Ali Imran ayat 64 mengajarkan pentingnya mencari persamaan atau kalimat bersama dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyeru kepada ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah yang merupakan titik persamaan antara umat manusia. Kelompok ini memberikan contoh seperti menjaga hubungan baik dengan teman-temannya yang berbeda keyakinan, tetapi tetap saling menghormati dan bekerja sama dalam kebaikan. Kesimpulan kami, kalimatul sawa adalah ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, sehingga tercipta kehidupan yang damai di tengah perbedaan. Baik, tepuk tangan. Kami dari kelompok 2 memfokuskan pembahasannya pada larangan menyekutukan Allah yang juga disebutkan dalam Quran surat Al-Imran ayat 64. Mereka menyadari bahwa menyembah hanya kepada Allah adalah prinsip utama dalam Islam. Kelompok ini menekankan bahwa menyekutukan Allah adalah syirik, dosa terbesar, dan umat Islam harus menjauhi perilaku tersebut seperti percaya kepada benda-benda tertentu memiliki selain Allah. Kesimpulan dari kami kelompok 2, menyekutukan Allah adalah hal yang dilarang dan kita harus bertauhid, yaitu hanya bergantung kepada Allah dalam segala hal. Baik, tepuk tangan. Menurut kelompok 3, mendiskusikan pesan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yaitu tidak boleh
kepada orang lain. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk memilih agama berdasarkan kesadaran dan pengetahuan. Kelompok ini menyebutkan bahwa kita harus menghormati pilihan keyakinan orang lain selama mereka tidak merugikan atau melanggar hak orang lain. Kesimpulan kelompok 3, setiap orang berhak memilih keyakinan mereka tanpa paksaan, dan tugas kita adalah memberikan teladan yang baik sebagai anak. Baik, tepuk tangan. Bukan kepada setiap berpegang teguh pada ajaran Allah sebagai pedoman hidup dalam surat Al-Imran ayat 64. Umat Islam diajak untuk tetap konsisten menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kelompok ini menekankan bahwa teguh pada agama Allah membantu kita menjaga akhlak, bertindak adil, dan menjadi pribadi yang bermanfaat. Kesimpulan kelompok 4, berpegang teguh pada ajaran Allah berarti menjalankan ibadah dengan menjaga akhlak mulia dan tidak tergoda oleh hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama. Baik, ya. Setelah kita berdiskusi ya bersama teman-teman dan juga kalian mempresentasikan nilai-nilai toleransi yang telah kalian dapatkan, itu mudah-mudahan bisa diterapkan di kehidupan kita masing. Siap toleransi? Iya. Baik, anak-anakku soleh-solehah, mungkin itu ya pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang hidup damai dalam kebersamaan. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Baik, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak, berdoa lagi. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dimulai.